Apa yang akan terjadi jika seorang Jenderal Kopassus motornya ditilang polisi arogan saat memboncengkan mertuanya, dan kejadian tersebut direkam oleh pengendara lain? Simak detik-detik polisi itu mendapatkan balasannya dari sang Jenderal Kopassus. Jika kalian menyukai kisah ini, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dengan menulis asal daerah kalian. Pagi itu cerah, namun hawa panas Jakarta sudah terasa menekan sejak pukul 8. Letjen Agus Wibowo masih dalam balutan jaket lusuh dan celana kargo yang sama seperti kemarin, sedang membersihkan motor tua yang ia bawa dari markas. Motor itu sederhana, keluaran tahun 2004, tapi masih kokoh berkat perawatan rutin dari staf logistik di batalion. Di sampingnya, Nyai Jumah berdiri dengan mengenakan mukena yang setengah dilepas. Baru saja selesai sholat duha. "Bu, nanti saya antar ke puskesmas ya. Ibu jangan jalan kaki lagi, kasihan lututnya," ujar Agus sambil mengelap kaca spion. "Enggak, usah mas. Ibu naik sendiri aja, puskesmas cuma di ujung jalan," jawab Nyai Jumawa bersikuku. Namun Ratna, sang istri, keluar dari dalam rumah dengan wajah masam. "Udah bu, ikut aja. Nanti kalau jatuh lagi gimana?" Akhirnya, sang ibu mertua mengalah. Ia dibonceng Agus naik motor bebek tua menyusuri jalanan sempit kampung. Di kiri kanan, anak-anak berseragam merah putih berlarian sambil membawa buku lusuh. Beberapa ibu rumah tangga sedang menyapu halaman rumah. Semua tampak akrab, hangat, dan normal. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat mereka berbelok keluar gang menuju jalan utama yang mengarah ke puskesmas, tiba-tiba terdengar peluit panjang dari seberang jalan. "Tiit, tiit, ya motor, pinggir! Pinggir sekarang juga!" teriak seorang polisi lalu lintas dengan rompi hijau neon, kacamata hitam, dan raut muka yang memancarkan kesombongan. Di dadanya tertulis Ibtu Raka, dan di pinggangnya tergantung borgol mengilap yang tampak lebih sering dipamerkan daripada digunakan. Agus mengerem pelan dan menepikan motor. Ia menoleh ke belakang, memastikan ibu mertuanya baik-baik saja. Polisi itu menghampiri dengan langkah lebar. Wajahnya masam, matanya menyapu Agus dan ibu tua yang diboncengnya seperti hendak main kari-kari. "Kesalahan, surat-surat," ucapnya ketus. Tanpa basa-basi, Agus mengeluarkan STNK dan SIM dari saku dalam jaketnya dan menyerahkan dengan tenang. "Kenapa diberhentikan, Pak?" tanyanya, sopan, banyak. "Pertama, plat nomor ini nggak sesuai dengan format terbaru. Kedua, knalpotnya nggak standar. Ketiga, helm ibu ini nggak senai," jawab Raka sambil main koret-koret di atas lembaran tilang manual. Agus mengernyit. Tahu pasti, semua yang dituduhkan itu ngawur. Motor ini milik satuan, dan semuanya dalam spesifikasi standar, termasuk plat nomor dan knalpot. Helm yang dipakai Nyai Jumah pun adalah model lama, tapi masih layak pakai. "Pak, ini motor milik instansi, surat-surat resmi semua. Mungkin Bapak bisa cek lagi dengan teliti," ujar Agus, masih menahan diri. Namun Raka justru mengangkat alis. "Mau ngajarin saya? Ya udah, saya tilang. Motornya saya tahan." Agus mulai merasa dadanya memanas, namun ia masih berusaha tenang. "Pak, ibu saya ini mau berobat. Bisa dibicarakan baik-baik. Tidak harus menyita motor. Tugas saya menegakkan hukum, bukan dengar alasan orang tua. Jangan banyak bacot. Kalian pikir polisi bisa ditawar kayak tukang pasar?" tukas Raka dengan nada menghina. Beberapa warga mulai mengamati dari jauh. Seorang bapak tua yang duduk di warung rokok menggeleng pelan, sementara seorang ibu muda yang menggandeng anaknya berbisik. "Itu Pak Raka emang gitu, suka cari-cari salah orang kampung." Agus menarik napas panjang. Ia menatap mata Raka dalam-dalam, penuh ketegasan. Dalam dirinya ada dua pilihan: sebagai warga sipil biasa yang diam dan mengikuti prosedur ngawur, atau sebagai prajurit yang tak bisa melihat rakyat diinjak-injak oleh arogansi berseragam. "Pak, saya minta tolong jangan kasar ke ibu saya. Kalau ada kesalahan, silakan beri surat tilang. Tapi jangan sita motor. Kami butuh ini untuk ke puskesmas," ujarnya dengan nada lebih tegas. Namun Raka justru melemparkan STNK dan SIM itu ke tanah. "Nih surat-surat kamu. Saya tahan motornya sekarang. Kamu kalau nggak terima, lapor ke siapa kek? Saya Raka? Ibtu Raka? Mau lawan saya?" Agus menunduk mengambil surat-surat itu perlahan. Nyai Jumah yang sedari tadi diam, mulai menangis pelan. "Mas, jangan ribut di jalan. Udah, ibu jalan kaki aja." Tapi semuanya sudah terlambat. Seketika, Agus berdiri tegak. Lurus ke arah Raka. Posturnya berubah dari seorang pria biasa, kini tampak aura militer yang tak bisa disembunyikan. Bahu tegap, pandangan tajam, langkah mantap. Raka mundur setapak tanpa sadar, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Dengar baik-baik, Pak Raka," kata Agus dengan nada datar, tapi penuh ancaman. "Saya Letnan Jenderal Agus Wibowo, aktif di TNI AD. Saya tidak akan biarkan ibu saya dipermalukan di jalan oleh aparat yang menyalahgunakan seragam. Ini terakhir saya bicara baik-baik." Raka terkesiap. Beberapa detik ia diam, lalu tiba-tiba tertawa. "Jenderal, hahaha, ngaku-ngaku jadi jenderal. Masuk akal juga, banyak orang gila di Jakarta. Gak usah hibul lo patua. Tunjukin aja KTA kalau berani." Agus membuka dompetnya, mengeluarkan kartu identitas resmi TNI dengan lambang Garuda emas dan bintang 3 di sisi kanan atas. Raka menatapnya sekilas, lalu matanya melebar. Namun sebelum sempat bereaksi lebih jauh, Agus melangkah maju dan meraih kerah seragam Raka.
Kalau kamu benar-benar polisi, seharusnya kamu melindungi, bukan memalak. Seketika, Raka ditarik dan dijatuhkan ke tanah. Gerakan Agus cepat dan presisi, membuat Raka tersungkur dan terkapar di aspal, tanpa sempat melawan. Helmnya terlepas, wajahnya penuh debu dan malu. Warga sekitar mulai mendekat, beberapa merekam dengan ponsel. Wih, itu Pak Agus ya, yang katanya Jenderal Kopassus. Gile, cepet banget tangannya. Itu polisi songong, akhirnya kena batunya. Agus menoleh ke warga. Tolong jangan sebar video ini, saya hanya membela ibu saya. Namun video itu sudah menyebar, bahkan sebelum kalimatnya selesai. Di sisi lain jalan, Nyai Jumah terduduk lemas, menangis sambil menutup wajah. Ratna yang baru datang menyusul, berlari memeluk ibunya. Mas, kenapa harus begitu? Suara Ratna bergetar. Agus diam, ia menatap langit yang kini mendung. Ia tahu, apa yang ia lakukan akan berbuntut panjang, tapi hatinya tak bisa menerima. Ada aparat mempermalukan orang tua di jalan, hanya karena merasa punya kuasa. Ia menatap tubuh Raka yang masih tergeletak. Dibantu 2 polisi lain yang baru datang, sudah cukup. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Tapi ingat, ini bukan tentang harga diri saya. Ini tentang martabat rakyat kecil yang terlalu lama diinjak oleh kesewenang-wenangan. Ucap Agus pelan namun jelas. Dan hari itu, dunia digital meledak. Video seorang pria meninju polisi lalu lintas yang arogan menyebar. Cepat dengan judel-judel sensasional. Jenderal hajar polisi di jalan, Panglima turun ke jalan, bela mertua, ditilang. Tak seorang pun tahu bahwa bentrokan singkat di ujung gang itu akan membuka rahasia besar di tubuh kepolisian dan menuntun pada tragedi yang kelak menggetarkan 2 institusi terbesar di negeri ini. Matahari belum benar-benar naik ketika video berdurasi 38 detik itu mulai beredar di media sosial. Terlihat jelas dalam rekaman, seorang pria tua berbadan tegap mendaratkan tamparan keras dan menjatuhkan seorang polisi lalu lintas berseragam lengkap. Terdengar juga suara warga berteriak. Beberapa menyebut Pak Jenderal, dan sisanya berdecak kagum. Dalam hitungan jam, video itu mencapai jutaan penonton. Judul-judul berita daring mulai bermunculan tanpa henti. Diduga Jenderal TNI hajar polisi arogan di pinggir jalan. Heboh, pria mirip Letjen TNI, labrak oknum polisi, karena tilang ibu. Mertua TNI Veris Polri, ketegangan di ujung gang, jadi isu nasional di media sosial. Tagar, Pak Jenderal dan tilang arogan, menjadi trending. Warganet terbagi 2 kubu, yang mendukung tindakan Letjen Agus karena dianggap membela rakyat kecil, dan yang menilai kekerasan terhadap aparat tetap tidak dapat dibenarkan di dalam rumah kecil di Jakarta Timur. Agus Wibowo duduk diam di kursi. Di hadapannya, Ratna tampak gelisah, sedangkan Nyai Jumah masih menunduk, merasa bersalah karena menjadi pemicu insiden. Mas, video itu udah nyebar kemana-mana, bisik Ratna lirih, sambil menatap ponselnya. Kamu siap, ini bisa bahaya. Agus tidak menjawab. Ia tahu dunia militer dan dunia publik punya garis api yang tipis. Sekali menyentuh api itu, luka yang ditimbulkan bisa sangat dalam baik secara institusi maupun pribadi. Tak lama, suara deru mobil mendekat. Agus langsung berdiri. Seorang perwira muda Kopassus turun tergesa dari mobil dinas dan memberi hormat tegas. Siap, Komandan. Saya diminta menjemput Bapak oleh Panglima langsung. Ada perintah mendesak, ujar Kapten Arwan, ajudan pribadi Agus sejak 3 tahun lalu. Ratna menahan tangan suaminya. Mas, kamu nggak harus pergi sekarang. Biar mereka yang datang ke sini. Guys, tersenyum tipis. Aku tidak pernah lari dari tanggung jawab, nah. Apalagi kalau namaku sudah bawa nama satuan. Aku harus hadapi ini, bukan demi aku, tapi demi kehormatan kita semua. Sebelum pergi, Agus mencium kening Nyai Jumah dan berkata pelan. Maafkan Agus, Bu. Agus nggak bisa diam waktu ibu dipermalukan. Nyai Jumah menggenggam tangan menantunya erat. Apapun yang terjadi, ibu tetap bangga punya menantu. Seperti kamu. Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa jenderal tinggi mondar-mondir dengan wajah serius. Di ruang rapat utama, Panglima TNI, Jenderal Besar Syahrial Kartasasmita, duduk dengan pandangan dalam, memandangi video insiden yang sudah diunduh dalam berbagai sudut kamera warga. Letjen Agus masuk dan memberi hormat. Siap melapor. Letjen Agus Wibowo hadir atas panggilan Panglima. Syahrial membalas hormat, lalu mempersilakan Agus duduk. Agus, kau tahu kenapa kau dipanggil? Tanya Syahrial tanpa basi-basi. Saya tahu, Jenderal. Saya siap bertanggung jawab. Jawab Agus. Tenang, insiden ini sudah jadi bola panas. Polri minta penjelasan. Beberapa media mulai menyerang. Mereka bilang ini bentuk arogansi militer. Apa kamu sadar betapa besar dampaknya? Agus mengangguk. Saya sadar, tapi saya tidak bisa tinggal diam melihat seorang ibu tua dipermalukan, dan motor rakyat kecil ditahan tanpa alasan yang jelas. Saya tidak bertindak sebagai tentara saat itu. Saya bertindak sebagai anak dan sebagai warga negara. Syahrial memandangi Agus lama. Ia tahu siapa Agus Wibowo, prajurit paling disiplin, tak pernah cacat dalam misi, dan punya catatan emas di Papua, Aceh, dan perbatasan Kalimantan. Tapi masalah ini bukan soal reputasi, ini soal institusi. Kau benar dalam niat, tapi salah dalam tindakan, Gus. Dalam dunia hukum, niat baik tidak menghapus kesalahan prosedural. Dan saat ini, Polri bersikeras kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Ucap Panglima dengan nada berat. Agus mengangguk. Kalau begitu, saya siap diperiksa. Dan kalau dianggap perlu, saya siap dicopot dari jabatan. Suasana menjadi hening. Sampai akhirnya Syahrial berkata pelan.
Terlalu banyak jenderal yang bersembunyi di balik pangkat saat salah. Kau tidak, karena itu, saya hormat. Tapi masalah ini akan melibatkan tekanan politik. Kita tidak bisa hadapi sendirian, kau kuat. Sementara itu, di Mabes Polri, suasana serupa sedang terjadi. Ibtu Raka kini duduk di ruangan propam dengan kepala tertunduk. Video klarifikasi darinya sudah direkam, tapi belum dirilis. Atasan langsungnya, Kompol Dimas, terlihat frustrasi. Kau sadar apa yang sudah kau lakukan, Raka? Kau permalukan institusi, dan sekarang, yang kau permalukan bukan orang biasa tapi jenderal aktif TNI. Raka mencoba membela diri. Saya tidak tahu dia jenderal, komandan. Dia pakai motor butut, pakaian lusuh. Saya pikir warga biasa yang keras kepala, dan itu jadi alasan buat kamu nindas orang. Bentak Kompol Dimas. Raka terdiam. Sadar. Kesombongan yang selama ini ia pertontonkan, bukan hanya membuatnya dibenci masyarakat, tapi kini membuat Polri berada di titik rawan konflik antar lembaga. Malam harinya, berbagai televisi nasional menayangkan acara debat bertajuk Aparat Lawan Aparat.